Nation Interest. Setujukah Anda bahwa hoax dan bentuk berita negatif termasuk gerakan yang dilakukan oleh ormas ada backingnya dan diisi oleh propaganda? Tahu backingnya? Semoga sekilas tulisan ini dapat melengkapi informasi. Ada sebuah fakta pada saat ini di mana Amerika yang populasinya hanya sekitar 6% penduduk dunia namun memegang kekayaan dari 50% world's wealth dunia, dan percaya saya, mereka berniat untuk terus memegang kekuasaan atas kekayaan ini selamanya. Semua itu didapat Amerika ketika Perang Dunia Kedua terjadi hingga saat ini. Bahkan, Amerika sebagai negara industri paling maju di dunia yang dimulai di awal abad 20 yaitu tahun 1900-an, 40 tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Faktanya, Amerika memegang 50% kekayaan dunia dan mengontrol dua sisi dua samudra yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Dalam sejarah dunia, belum pernah ada masa ketika satu kekuasaan memiliki kontrol menyeluruh atas dunia atau keamanan nasional sedemikian rupa. Para pembuat kebijakan di AS menyadari, munculnya Perang Dunia Kedua adalah peluang besar yang mereka ambil dan hingga saat ini mereka berkuasa. Bahkan hingga saat ini, negara penaklukan dipakai strategi sama, yaitu dibuat perang. Sebagai negara pemenang perang, Amerika meminta dunia takluk di bawah rezim Amerika dan policy Amerika. Salah seorang tokoh yang merancang policy AS terhadap dunia adalah George Kennan. Merupakan tokoh utama dalam policy tatanan dunia pasca perang, salah satu policy planning study 23 untuk perencanaan Departemen Luar Negeri tahun 1948 adalah sebagai berikut. Amerika saat ini menguasai lebih dari 50% kekayaan dunia dengan hanya 6,3% populasi dunia. Dalam situasi seperti ini, mau tidak mau Amerika akan menjadi objek rasa iri dan cemburu dan juga kebencian. Tugas nyata kita di masa-masa mendatang adalah untuk merencanakan pola-pola hubungan yang akan memperkenankan kita untuk mempertahankan disparitas kita ini. Untuk itu perhatian kita harus fokus pada sasaran kepentingan AS, kita harus jelas dalam bertindak, kita harus membuat negara tersebut membicarakan hak asasi manusia, naik standar hidup dan demokratisasi. Itulah senjata membuat negara yang nakal. Pada AS akan selalu kita goyang dengan tiga hal utama itu. Tidak lama lagi kita, AS, akan berhadapan dengan munculnya pemerintahan lurus yang mendengungkan slogan-slogan lurus. Hal ini akan menjadi hambatan kita, AS, maka semakin sedikit dihambat oleh slogan idealistik semakin baik bagi AS. PPS 23 ini adalah dokumen sangat rahasia, walaupun saat itu terminologinya adalah negara Amerika Latin, namun hingga saat ini hal itu dipakai. Bahkan untuk membuat common enemy, atau musuh bersama para perencana kebijakan luar negeri AS ini menyebut istilah komunisme. Pada masa itu terlepas dan tak peduli dari apa pandangan politik yang sesungguhnya sedang dibangun oleh gerakan atau kelompok atau negara yang disebut pembelot oleh Amerika, bisa saja dari kelompok gereja, ormas atau lembaga swadaya masyarakat lainnya selama mereka pembelot mereka dilabel komunis, sama dengan seperti keadaan saat ini, semua hal yang menentang hegemoni AS diberi sebuah label nama yaitu teroris. Kennan lebih jauh menjelaskan cara-cara yang harus dilakukan melawan musuh AS yang membelot ini. Kita tidak perlu ragu untuk menghadapi ancaman dengan represi polisi atau tentara pemerintahan lokal dengan proksi. Ini bukannya tindakan memalukan karena komunis, teroris atau pembangkang hegemoni, seperti pemerintahan lurus, adalah para pengkhianat AS. Lebih baik memiliki rezim yang kuat ketimbang pemerintahan liberal yang ramah dan santai, tetapi rawan dipenetrasi oleh komunis, teroris Cina. Doktrin Kennan ini dipakai CIA saat ini di Indonesia. Pemerintah Jokowi dianggap pemerintah lurus, ramah dan santai tapi sudah dipenetrasi Cina dan teroris, jadi pemerintahan sekarang rawan sekali digoyang. AS sudah membacking satu kelompok atau lebih dan kelompok itu tidak tahu kalau dipakai sebagai proksi bahkan ormas itu ditunggangi berlapis masih juga nggak sadar. Ya, namanya juga mau ambil kekuasaan, apa saja halal, lah, dan kita jangan kepancing, lah.